teman-teman, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Nugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Di video kali ini teman-teman, saya akan sedikit menceritakan biografi tentang saya bersama PSBF ya. Jadi perjalanan saya dari awal meniti karir di dunia ayam sampai sekarang memiliki beberapa ayam dan sudah mulai sedikit dikenal oleh beberapa penghobi di seluruh Nusantara ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua, karena saya yakin banyak sekali para penghobi yang ngalamin seperti apa yang saya alamin di zaman waktu merintis dulu ya. PSBF dan saya itu berdiri dan berkembang sampai sekarang ini teman-teman, mulai dari titik nol ya, malah justru bukan nol tapi sudah di titik minus ya, udah di titik minus sampai sekarang bisa bertahan dan tetap eksis, tetap konsisten di dunia ayam hobi, di dunia ayam laga. Barangkali nanti bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin ngalamin seperti apa yang saya alamin di zaman pertama merintis ya. Simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dan video-video terbaru dari channel Putra Serayu Breeding Farm. Awal mula suka ayam ya. Jadi gini teman-teman, dulu saya itu pas masih SD ya, sekolah tepatnya kelas 2 SD. Itu saya kalau berangkat sekolah ngelewatin rumahnya Pak D ya, ngelewatin rumahnya Pak D. Jadi kakak kandung dari ibu saya ya, ngelewatin tuh. Kadang-kadang kalau berangkat sekolah suka mampir minta uang saku, kalau pulang juga sering mampir juga ya, minta uang saku lagi buat beli jajan ketika pulang sekolah. Nah kebetulan Pak D saya itu zaman dulu punya ayam Bangkok banyak banget teman-teman ya. Jadi dia punya rumah, di sekeliling rumahnya itu dari mulai samping kanan muter sampai ke belakang sampai ke samping kiri itu kandang ayam semua. Nggak ada halaman selain halaman depan ya. Jadi rumahnya itu sekelilingnya ayam semua. Kenapa bisa banyak banget seperti itu? Iya, dulu Pak D saya itu penggemar ayam laga ya, penghobi ayam laga. Tetapi dia beternak ya, beliau beternak tapi tidak dijual teman-teman ya, tidak dijual. Makanya kian hari ayamnya kian banyak banget ayamnya ya. Nah pas saya main ya, mampir ke tempat Pak D itu, ngelihat Pak D itu ada kardus ya, ada kardus isinya itu telur 2 butir dikasih lampu ya. Nah, karena saya ndak tahu ya, belum tahu kan, penasaran, tanya akhirnya, Pak D itu telur kenapa dikasih lampu? Ternyata kebetulan beliau punya ayam betina sudah mulai nelur baru 2 biji, tetapi ayam betinanya mati, induknya mati, sehingga telurnya itu terpaksa ditetaskan menggunakan lampu ya.
Kalau zaman sekarang ini mesin tetas lah ya, mesin tetas. Hanya saja pada saat momen tersebut beliau mungkin karena autodidak ya, jadi menggunakan alat tetas sederhana, cuma pakai kardus mie ya, kardus bekas mie, terus alasnya dikasih sekam padi, terus dikasih kain lap, di atasnya ditaruh telur, terus dikasih lampu di atasnya, terus sampingnya ada cawan air ya. Saya kan ngerasa aneh toh, biasanya ayam itu kan netasnya dari induk ayam, ditetesin induk ayam, lah ini kok pakai lampu. Akhirnya iseng-iseng, Pak D ini nanti kalau netes kasihin ke saya, tak rawat gitu ya. Akhirnya beberapa hari udah berlalu, telur tersebut netas ya, cuman netasnya satu ekor, terus dikasihkan ke saya. Tak bawa pulang kan, tak bawa pulang, diajarin sama Pak D ya, diajarin sama Pak D, suruh di simpen di kardus dulu, kardusnya dilubangin, kasih ventilasi, terus alasnya pakai sekam padi, terus dikasih koran ya, terus dikasih lampu. Pakannya pun dulu pertama dikasih ya, pakannya dikasih, terus botol air minumnya juga dikasih, tak rawat tuh. Akhirnya tumbuh sampai usia 4 bulan itu betina ternyata ya, ternyata betina. Tak kira kan satu ekor itu jadi jago, ternyata ketika udah besar jadinya betina. Nah, bingung kan kalau cuma punya satu ekor ayam tapi betina nanti kawinnya gimana. Akhirnya dikasih saran untuk dituker ayamnya, dituker. Akhirnya tak tuker ke Botoh ya, Botoh dulu, zaman dulu ada di daerah saya Botoh, dia juga ternak. Tak tuker betina tersebut dengan 2 ekor anak ayam ya, 2 ekor anak ayam tapi dari induk yang berbeda. Jadi satu jantan satu betina, agar supaya ketika besar nanti bisa dikawinkan, bisa dikembangbiakan ya. Terus tak rawat sambil aku cari tahu gimana cara ngerawat ayam dari kecil ya, pakannya apa aja, terus minumnya kayak gimana, dikasih tahu tuh. Sampai ayam tersebut tumbuh besar jadi ayam jago dan ayam betina, sampai beranak pinak, sampai banyak ya, sampai banyak. Zaman dulu ya namanya anak SD ya, namanya anak SD, uang saku juga belum seberapa. Di zaman saya dulu uang saku sekolah paling 200 rupiah ya, 200 rupiah, besar-besarnya itu 500 rupiah. Mana mampu buat beli fur ya, dulu belum mampu. Kayaknya dulu seingat saya fur 1 kilo itu 4.000 sampai 5.000 dulu pas saya kelas 2 SD ya. Nah, pakannya itu kadang-kadang minta ke Pak D ya, sambil ngumpulin uang saku. Kadang-kadang ke sekolah itu nggak jajan supaya nanti bisa beli pur ditabung ya. Sehari nabung 100 rupiah sehari itu ya. Terus ditambahin minta ke Pak D, terus ditambahin minta ke orang tua. Jadi alhamdulillah bisa berkembang banyak tuh ya, kala itu berkembang banyak sampai saya kelas 5 SD, ayam-ayam tersebut udah banyak. Tuh, pertama kali awal mula suka ayam gara-gara penasaran. Pak D saya itu netesin telur pakai lampu. Gara-gara itu saya jadi suka ayam. Padahal dari ibu, dari bapak ya, itu nggak ada keturunan suka ayam kecuali dari Pak D itu. Tapi Pak D juga apa ya, dia bukan keturunan orang suka ayam juga. Jadi kakek nenekku ya, bapak ibunya Pak D itu juga nggak suka ayam. Dari buyut-buyutku pun nggak suka ayam ya. Jadi nggak tahu itu virus dari mana tuh suka ayam. Tuh ya, itu awal mula suka ayam teman-teman ya, awal mula dari ketertarikan tersebut ya, sampai sekarang ini alhamdulillah
dari pertama kelas 2 SD itu pelihara ayam sampai sekarang tidak pernah berhenti pelihara ayam. Walaupun cuma 1 ekor, ya, nggak pernah berhenti. Kali saya pelihara. Setahu saya dulu Bangkok, teman-teman, ya. Setahu saya Bangkok. Jadi di zaman saya dulu belum ada varian-varian ayam seperti sekarang ini. Belum terlalu banyak jenis-jenis ayam seperti sekarang ini. Dulu merata penghobi ayam itu peliharanya ya ayam Bangkok. Ya, ayam Bangkok. Dulu ya saya taunya itu ayam Bangkok, ya. Dulu taunya ayam Bangkok. Di zaman dulu memang orang-orang ya nyebutnya ayam Bangkok gitu, ya. Berbeda dengan sekarang. Sekarang sudah berkembangnya zaman, udah bisa cari ilmu-ilmu ke lokasi yang jauh-jauh tanpa harus menginjakkan kaki di situ, ya. Di internet udah banyak, akhirnya tahu ayam Bangkok itu apa sih, ya. Ternyata jenisnya trait sama panat atau panatikom, ya, atau panus, ya. Nah, zaman dulu karena mungkin keterbatasan informasi sehingga orang Indonesia nyebut ayam dari Thailand sana ya ayam Bangkok, ya. Zaman dulu memang seperti itu, teman-teman. Pertama kali pelihara ya ayam Bangkok itu, teman-teman, ya. Ayam Bangkok pertama kali. Awal mula berdirinya PSBF. Gini Mas Bro, PSBF jujur berdiri dengan sangat tidak disengaja, ya. Jadi PSBF bukan farm yang secara berdirinya itu di planning, direncanakan, tidak sama sekali. Jadi ngalir dengan begitu adanya, Mas Bro. Kayak air dari hulu, ya, yang ngalir ke dataran rendah. Jadi tidak ada niatan sama sekali untuk mendirikan PSBF, tidak ada. Ini terjadi karena dulu pada tahun 2013 usia saya masih 20 tahun, ya, masih 20 tahun. Alhamdulillah sudah bisa ngerintis bisnis kecil-kecilan, ya. Ada gula merah, produksi gula merah, ada produksi jamur tiram, dan ada juga room biliar, ya, di desa. Kecil-kecilan, Bro, ya, bukan bisnis yang besar menggelegar, bukan. Bisnis kecil-kecilan, ya. Nah, pada saat itu kondisinya lagi carut-marut, ya. Jadi bisnis biliarnya menurun, produksi jamur tiram menurun, dan gula merahnya pun mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi kala itu udah nggak punya uang sepeser pun. Padahal pas ngediriin usaha-usaha itu saya itu ngutang bank, ya. Jadi pinjem ke bank, punya angsuran aku. Ya, udah punya angsuran cukup besar dulu usia 20 tahun. Angsurannya itu 1 bulannya kurang lebih 6 juta. Ya, 6 juta udah punya angsuran. Jadi udah bingung kan, udah nggak punya uang sepeser pun karena usaha lagi carut marut. Akhirnya iseng nih. Pertama iseng. Dulu zaman 2013 itu lagi booming-boomingnya Facebook, Bro. Lagi booming-boomingnya Facebook, ya. Nah, iseng posting ayam di Facebook. Iseng, ya. Jadi pajang foto nih, terus kasih keterangan lengkap, terus ada yang nanya harga berapa gitu. Akhirnya deal 1 ekor ayam. Pertama kali aku jual ayam online di Facebook, ya. Ayam-ayam lokal nih. Udah punya ayam banyak. Jadi pada saat itu aku itu punya beberapa ekor ayam lancuran, beberapa pacek dan biang, dan anakan-anakan. Tapi ayam lokal, Bro, ya.
Ayam-ayam Bangkok lokal yang harganya 200.000, 300.000 gitu ya. Nah, alhamdulillah pertama kali posting itu laku ayamnya ke kota tetangga, ke kota Kebumen. Harganya 350, Bro. Ya, pertama kali aku jual ayam online, ayam lokal itu 350. 350. Dibeli sama orang Kebumen. Ya. Nah, dari tolak ukur itu ya, dari pengalaman itu, karena posisi tanggal angsuran udah sangat dekat, akhirnya mempunyai pola pikir untuk terus tuh posting-posting ayam yang ada, dijualin di Facebook, agar supaya uangnya terkumpul dan bisa ngangsur. Alhamdulillah ada yang laku 500, ada yang laku 400, tak kumpulin tuh buat ngangsur. Tak kumpulin buat ngangsur. Ya. Jadi dari pengalaman tersebut saya berpikir bisnis yang udah tidak berpotensi bagus, biliar sama gula merah sama produksi jamur tiramnya, kayaknya mau tak tinggal nih, mau fokus ke ayam nih, karena ayam ini potensinya cukup besar ya. Pertama karena hobi ya, udah punya dasar ilmunya di dunia ayam, akhirnya memutuskan untuk ingin konsisten di dunia ayam hobi, di dunia ayam laga, pengen konsisten ya. Karena ngelihat di Facebook setiap peternak itu memiliki nama kandang ya, akhirnya saya cari-cari nama kandang. Nah, disitulah tercetus Putra Serayu Breeding Farm ya, PSBF. Kenapa dikasih nama PSBF? Gini bro, dulu bapakku punya perusahaan angkutan. Dulu ada usaha bapak itu perusahaan angkutan, ngangkutin fur dari pabrik ya, diantar ke peternak-peternak. Dari pabrik dulu, pabrik Java Confit yang ada di Brebes ya, di Kuningan ada, di Brebes ada dulu. Nah, perusahaan angkutan karena ada legalitasnya dikasih nama Putra Serayu tuh perusahaan angkutannya. Nah, karena saya mungkin pengen satu nama dengan nama perusahaan angkutan bapak ya, tak kasih nama Putra Serayu. Kenapa Putra Serayu? Karena saya tinggal di pinggir Sungai Serayu, bro. Sungai Serayu itu dari Wonosobo, Banjar, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, ngalirnya melalui 5 kota ya. Nah, kebetulan saya tinggalnya di desa di pinggir Sungai Serayu. Akhirnya cocok nih Putra Serayu. Lalu breeding farmnya itu nemu di mana? Nemunya karena kreativitas pemikiran sendiri ya. Kalau farm kan artinya pertanian ya. Kalau dikasih depannya breeding farm itu berarti peternakan ya, peternakan. Jadi tak kasih nama Putra Serayu Breeding Farm. Jadi peternakan Putra Serayu gitu. Itu awal pertama PSBF berdiri. Ayam-ayamnya masih lokal, bro. Ayam-ayamnya masih lokal. Harganya di kisaran 300 sampai 500-an. Ya. PSBF itu awal mula berdiri itu farm kecil, bro. Sangat-sangat kecil. Kandang ayamnya juga masih bambu. Ya, kandang ayamnya masih bambu. Belum seperti sekarang ini, ya, yang sudah sedikit berkembang. Ya, itu awal mula PSBF tercetus tahun 2013. Kalau saya pelihara ayamnya dari kecil, dari usia 8 tahun sampai 20 tahun itu selalu pelihara ayam. Cuman hanya sekedar untuk hobi, dan ayam-ayamnya itu ayam-ayam lokal. Tuh ya, itu awal mula terbentuknya atau berdirinya PSBF. Modal pertama ternak ayam. Jadi gini bro, PSBF itu
melakoni di dunia ayam laga ya, itu tidak punya modal sama sekali selain ayam-ayam yang udah ada, Mas Bro. Ya. Jadi dulu itu saya pas mulai berdirinya PSBF itu punya beberapa ekor ayam. Ya. Ada pacek dan biang ya. Paceknya 1, biangnya ada 3, terus anakan-anakan banyak ya. Lancurannya itu udah dijualin buat ngangsur. Ya, pas awal mau kebentuk PSBF tuh, lancurannya udah dijualin tuh. Ya. Jadi hanya bermodalkan ayam-ayam yang udah ada. Nggak ada tambahan modal sama sekali. Nggak ada. Jangankan tambahan modal, angsuran aja masih punya. Jadi PSBF itu berdiri dari 0. Bukan hanya 0, malah justru minus. Karena posisi saya udah punya hutang di bank. Ya, jadi minus. Modalnya itu modal minus, Bro. Modalnya minus. Ya. Dan alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang ini, ayamnya banyak, udah ada yang import-import, yang lokal-lokal justru malah sudah ndak ada. Alhamdulillah dengan kerja keras ya. Dengan cara seperti apa PSBF berkembang sampai dari titik minus sampai sekarang ini? Tetap tonton biografi PSBF di part selanjutnya ya, karena part selanjutnya sangat menarik dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang ngalamin seperti yang dulu saya alamin ya. Pelihara ayam, dari ayam lokal bisa sampai punya puluhan ayam import ya.